Bagaimana kalau suatu malam kita tanpa sadar menaiki bus yang seharusnya tidak kita naiki? Bus itu berhenti di depan kita. Pintunya terbuka seperti biasa. Tapi setelah perjalanan dimulai, kita baru menyadari sesuatu bahwa beberapa penumpang di dalamnya mungkin bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pena Hitam Story. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah pengalaman misterius yang terjadi di jalur hutan Gumitir. Sebuah perjalanan malam yang berubah menjadi pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung saja masuk ke dalam cerita. Namaku Agung. Kejadian ini terjadi beberapa tahun lalu ketika aku melakukan perjalanan dari Jember menuju Banyuwangi bersama temanku Iwan. Saat itu sekitar pukul 1:30 dini hari, kami sedang menunggu bus di sebuah terminal kecil di pinggiran kota. Terminal itu hampir kosong. Lampu neon yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya pucat yang terasa dingin di mata, seperti bulan yang terlalu lama menggantung di langit hingga kehilangan hangatnya. Aku duduk di bangku kayu yang terasa dingin di kulit. Permukaannya lembab, seperti batu yang menyimpan sisa embun malam. Di sudut terminal ada warung kopi kecil yang masih buka. Aroma kopi hitam bercampur dengan bau solar kendaraan, menciptakan suasana yang terasa berat di udara malam. Uap dari gelas kopi naik perlahan seperti napas hangat yang mencoba melawan dingin malam. Suasana di terminal itu terasa sedikit berbeda, terlalu sepi. Bahkan suara langkah kaki terdengar jelas, seperti detak jam di ruangan kosong. Iwan melihat jam tangannya. Busnya lama juga ya, kata Iwan pelan. Aku hanya mengangguk. Entah kenapa, malam itu rasanya berbeda. Seperti ada sesuatu yang menunggu di perjalanan kami nanti. Tidak lama kemudian, dari kejauhan muncul cahaya. Dua lampu kendaraan yang bergerak perlahan mendekat. Cahaya itu memotong gelap jalan seperti mata kuning yang mengintip dari balik kegelapan. Bus malam akhirnya tiba. Bus itu terlihat tua. Cat di badannya sedikit pudar, seperti lukisan lama yang warnanya terkikis waktu. Ketika pintunya terbuka, terdengar suara desis panjang, seperti napas berat seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. Aku dan Iwan naik ke dalam bus. Begitu masuk, aku langsung menyadari sesuatu. Penumpangnya hanya sedikit, terlalu sedikit untuk perjalanan malam antar kota. Seorang pria tua duduk di kursi depan sambil memeluk tas kecilnya erat-erat. Ada juga seorang wanita yang duduk dekat jendela, menatap keluar tanpa bergerak, seperti orang yang pikirannya berjalan jauh, meninggalkan tubuhnya. Aku dan Iwan duduk di kursi tengah. Bus mulai bergerak. Mesinnya bergetar pelan, seperti detak jantung logam yang mulai berdetak. Dalam tubuh kendaraan itu, terminal perlahan tertinggal di belakang kami. Lampu kota semakin sedikit, dan tidak lama kemudian, kami mulai memasuki jalur hutan Gumitir. Jalan di Gumitir berkelok panjang. Lampu bus menyapu aspal yang berliku, seperti pisau cahaya yang membelah gelap malam. Pohon-pohon tinggi berdiri di kanan kiri jalan. Batangnya hitam dalam cahaya lampu, seperti bayangan raksasa yang berdiri diam menonton kendaraan yang lewat. Kabut mulai turun perlahan. Ia melayang di atas jalan, seperti selimut tipis yang menutupi rahasia malam. Aku menatap keluar jendela. Hutan itu terasa hidup. Daun-daun bergerak tertiup angin. Bayangan pohon bergeser di tanah, seperti tangan panjang yang mencoba meraih kendaraan yang melintas. Iwan sudah mulai tertidur saat itu. Kepalanya bersandar ke kursi, sementara aku masih terjaga. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang mulai muncul di dada. Perasaan seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu dari dalam hutan. Aku mencoba menepis pikiran itu. Mungkin cuma perasaan, gumamku dalam hati. Tapi semakin jauh bus masuk ke dalam hutan, perasaan itu justru semakin kuat. Tiba-tiba bus bergetar. Awalnya kecil, seperti kucing yang menggeliat dalam tidur. Kemudian
Getarannya semakin terasa. Suara mesin berubah kasar. Sopir memperlambat kendaraan. Beberapa penumpang mulai terbangun. "Ada apa?" Seseorang bertanya dari belakang, tetapi tidak ada jawaban. Bus berjalan beberapa meter lagi, lalu tiba-tiba mesinnya mati. Bus berhenti di tengah hutan. Sunyi langsung jatuh di sekitar kami. Sunyi yang terasa tebal, seperti kabut yang menutup telinga. Sopir turun dari kursinya. Kondektur ikut turun. Mereka membuka kap mesin. Suara logam beradu terdengar samar dari depan bus. Aku dan Iwan akhirnya turun juga. Udara malam langsung menyentuh kulitku. Dingin sekali. Dingin yang terasa seperti tangan es yang menempel di tengkuk. Kami berdiri di pinggir jalan. Angin bergerak di antara pepohonan. Daun-daun bergesekan, seperti bisikan orang tua yang saling menceritakan rahasia lama. Aku menatap jalan yang gelap. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada suara mesin. Hanya hutan, hanya malam, dan rasa tidak nyaman yang perlahan merayap seperti rumput liar di dalam dada. Tidak lama kemudian, di ujung jalan muncul cahaya. Lampu kendaraan, tapi cahayanya berbeda. Tidak terang, lebih redup, seperti lentera tua yang hampir kehabisan minyak. Kendaraan itu semakin dekat, sampai akhirnya kami bisa melihat bentuknya. Sebuah bus tua, catnya kusam, kacanya gelap, mesinnya hampir tidak terdengar. Bus itu berhenti tepat di depan kami. Pintunya terbuka perlahan. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada percakapan. Tidak ada musik. Hanya keheningan, seperti ruangan kosong yang lupa pernah dihuni manusia. Salah satu penumpang dari bus kami berkata, "Naik saja. Daripada menunggu lama." Aku ragu. Ada sesuatu yang terasa aneh. Instingku seperti menarikku menjauh dari pintu bus itu. Tapi rasa lelah lebih kuat. Aku dan Iwan akhirnya naik. Begitu kakiku melangkah masuk, aku langsung merasakan sesuatu. Udara di dalam bus itu sangat dingin. Bukan dingin udara malam, lebih seperti ruangan yang lama ditinggalkan manusia. Aku duduk, Iwan duduk di sampingku. Bus mulai bergerak, dan saat itulah aku mulai menyadari sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Penumpang di dalam bus itu tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Mereka hanya duduk diam, seperti manekin yang diletakkan di kursi bus. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin mereka hanya lelah, pikirku saat itu. Tapi kemudian aku melihat sesuatu di kaca jendela, pantulan wajahku, dan tepat di belakangku ada sosok lain. Padahal aku yakin kursi itu kosong. Perlahan aku menoleh ke belakang, dan ketika mataku melihat wajah penumpang itu, napasku langsung tertahan. Wajahnya pucat, seperti kulit yang tidak pernah disentuh darah. Dan yang paling membuatku merinding, sejak aku naik ke bus ini, aku tidak pernah melihat orang itu berkedip sekalipun. Aku masih ingat jelas bagaimana rasanya saat itu. Bus tua itu melaju perlahan di jalan gumitir yang gelap. Sementara mataku masih tertuju pada penumpang yang duduk tepat di belakangku. Wajahnya terlalu pucat, seperti kertas yang sudah lama terendam air lalu mengering kembali. Matanya terbuka tapi tidak bergerak, tidak berkedip, tidak bereaksi pada apapun. Aku menelan ludah. Jantungku berdetak lebih cepat, seperti drum kecil yang dipukul terlalu keras di dalam dada. "Wan," bisikku pelan pada Iwan. Iwan yang tadi setengah tertidur mengangkat kepalanya. "Apa?" Aku tidak langsung menjawab. Mataku masih menatap ke arah belakang. "Coba lihat orang itu," kataku pelan. Iwan menoleh ke belakang sebentar, lalu kembali menghadap ke depan. "Kenapa?" katanya santai. "Dia dari tadi nggak berkedip," kataku. Iwan mengerutkan kening. "Ya mungkin lagi melamun." Jawaban itu sebenarnya masuk akal, tapi entah kenapa perasaan tidak enak di dalam dadaku justru semakin besar, seperti benih kecil yang tiba-tiba tumbuh menjadi tanaman liar di dalam pikiran. Aku mencoba mengalihkan perhatian. Mataku melihat ke arah penumpang lain. Ada sekitar 5 atau 6 orang di dalam bus itu. Semuanya duduk di kursi masing-masing. Namun semuanya sama,
Hanya dia menatap kosong ke depan. Bahkan tidak ada yang menggeser posisi duduk. Mereka hanya duduk seperti patung yang ditempatkan di dalam kendaraan yang bergerak. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin mereka hanya lelah. Perjalanan malam memang sering membuat orang memilih diam. Aku melihat ke arah sopir. Dia duduk tegak, memegang setir. Matanya menatap lurus ke depan. Lampu jalan yang sesekali muncul memantulkan cahaya ke wajahnya. Tapi anehnya, aku tidak pernah melihat wajahnya dengan jelas, seolah cahaya selalu berhenti tepat sebelum menyentuh wajahnya. Bus terus melaju. Jalan digumitir, mulai berkelok, lebih tajam. Lampu bus menyapu tikungan seperti senter yang mencari sesuatu di dalam kegelapan. Kabut semakin tebal. Ia melayang di atas aspal seperti asap tipis yang keluar dari tanah hutan. Aku melihat keluar jendela. Hutan di kanan kiri jalan terlihat gelap. Pohon-pohon berdiri rapat seperti barisan penjaga yang tidak pernah tidur. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu. Udara di dalam bus terasa semakin dingin. Dingin yang tidak biasa. Bukan dingin karena AC. Lebih seperti ruangan tua yang lama tertutup dan tidak pernah terkena matahari. Aku menggosok kedua tanganku. Ih, dingin banget ya, kataku. Iwan mengangguk pelan. Iya, juga. Dia menarik jaketnya lebih rapat. Bus terus berjalan. Tidak ada suara selain mesin yang berdengung pelan. Dengungan itu terdengar seperti napas panjang makhluk besar yang sedang tidur. Aku mencoba memperhatikan penumpang di depan. Seorang wanita duduk dekat jendela. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Aku memperhatikannya beberapa detik. Lalu satu hal membuatku merinding. Dadanya tidak bergerak, tidak ada naik turun, seperti orang yang bernapas. Aku menatapnya lebih lama, tetap sama, tidak ada gerakan. Perasaan dingin menjalar di punggungku, seperti air es yang dituangkan perlahan ke dalam baju. Wan, bisikku lagi. Apalagi? Jawab Iwan pelan. Coba lihat wanita di depan itu. Iwan melirik sebentar. Kenapa? Dia kayak nggak napas. Iwan menatapku dengan wajah kesal. Lu ini kenapa sih? Dari tadi curiga terus. Aku terdiam. Mungkin aku memang terlalu banyak berpikir. Aku mencoba melihat ke arah jendela lagi. Di luar, kabut semakin tebal. Lampu bus hanya mampu menerangi beberapa meter di depan. Sisanya hanyalah dinding putih yang bergerak perlahan di dalam gelap. Bus terus melaju. Beberapa menit kemudian, aku mulai merasa sesuatu yang lain. Tercium bau aneh. Bau yang samar tapi jelas. Seperti bau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang sudah lama membusuk. Aku menutup hidung sebentar. Lu nyium bau nggak? Tanyaku pada Iwan. Iwan mengendus pelan. Iya, dia menoleh ke belakang. Kayaknya dari belakang. Aku ikut menoleh. Penumpang di belakang masih duduk di tempat yang sama. Diam, tidak bergerak. Matanya masih terbuka tanpa berkedip. Jantungku berdetak semakin cepat, seperti burung yang terjebak di dalam sangkar dada. Aku mencoba melihat ke arah lantai bus, dan saat itulah aku melihat sesuatu. Sepasang kaki di kursi belakang. Kaki itu tidak menyentuh lantai, tidak bergerak, dan warnanya pucat keabu-abuan, seperti kayu yang terlalu lama terendam air. Aku langsung menoleh ke depan lagi. Napas terasa berat. Ada apa? Tanya Iwan. Aku menelan ludah. Wan, kenapa? Aku menunduk sedikit dan berbisik sangat pelan. Lu yakin semua orang di bus ini manusia? Iwan langsung menatapku. Wajahnya berubah. Lu jangan mulai yang aneh-aneh deh. Aku tidak menjawab, karena pada saat itu aku melihat sesuatu di kaca depan bus. Pantulan dari kursi belakang. Dan di pantulan itu aku melihat salah satu penumpang mulai bergerak pelan. Sangat pelan. Kepalanya menoleh ke arahku. Gerakannya lambat, seperti boneka tua yang baru saja digerakkan kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak aku naik ke bus itu, aku melihat matanya menatap langsung ke arahku. Tatapan itu kosong dan terasa seperti lubang hitam yang menyedot seluruh keberanian dari dalam dadaku. Aku langsung menoleh ke depan. Tanganku mulai berkeringat. Bus
terus berjalan. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Tapi sekarang aku tahu satu hal. Penumpang di bus ini, mereka tahu aku sedang memperhatikan mereka. Dan entah kenapa, aku mulai merasa bahwa bus ini tidak sedang menuju Banyuwangi. Karena jalan yang kami lewati sekarang tidak terlihat seperti jalan yang pernah aku ingat sebelumnya. Kabut semakin tebal, tikungan semakin banyak, dan hutan di luar jendela terasa seperti mulai menutup jalan di belakang kami. Seolah-olah bus ini sedang membawa kami masuk lebih dalam ke tempat yang seharusnya tidak kami datangi. Dan perasaan itu semakin kuat ketika aku menyadari sesuatu. Sejak bus ini berjalan, aku tidak pernah melihat satupun kendaraan lain lewat. Tidak dari depan, tidak dari belakang. Seolah-olah jalan ini sekarang hanya milik bus ini saja. Setelah aku menyadari bahwa tidak ada satupun kendaraan lain yang lewat sejak bus itu berjalan, rasa tidak nyaman di dalam dadaku berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berat. Seperti batu besar yang tiba-tiba diletakkan tepat di atas jantungku. Aku menatap keluar jendela. Kabut di luar semakin tebal. Lampu bus hanya mampu menembus beberapa meter di depan, seperti senter kecil yang mencoba melawan lautan kegelapan. Wan, bisikku pelan. Iwan menoleh. Apalagi, lu sadar nggak? Dari tadi nggak ada kendaraan lain. Iwan melihat keluar jendela sebentar, lalu dia kembali menatapku. Mungkin lagi sepi aja. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi pikiranku tidak bisa menerimanya begitu saja, karena jalur Gumitir, meskipun malam hari, biasanya masih dilewati kendaraan, truk, bus lain, atau setidaknya motor. Tapi malam itu jalan terasa seperti jalur yang sudah ditinggalkan manusia sejak lama. Bus terus melaju, tikungan demi tikungan kami lewati. Setiap belokan terasa semakin tajam, seperti jalan yang sengaja dibuat berputar-putar agar orang yang melewatinya lupa arah pulang. Aku mulai memperhatikan sesuatu yang lain. Pepohonan di luar jendela, semakin lama bentuknya terasa semakin aneh. Batangnya tinggi dan gelap, cabangnya menjulur ke arah jalan seperti tangan panjang yang mencoba menyentuh bus yang lewat. Aku menggosok kedua tanganku. Udara di dalam bus terasa semakin dingin. Dingin yang tidak wajar, seperti ruangan yang berada jauh di bawah tanah. Aku melihat ke arah sopir. Dia masih duduk tegak memegang setir, tidak bergerak, tidak berbicara, tidak pernah menoleh sedikit pun. Lampu depan bus memantulkan bayangannya di kaca depan. Tapi anehnya, wajahnya masih tidak terlihat jelas. Seolah cahaya selalu menolak menyentuh wajahnya. Aku mulai merasa sesuatu yang lain. Bus ini terlalu halus. Maksudku, biasanya kendaraan tua seperti ini mengeluarkan banyak suara. Mesin berderak, kaca bergetar, atau kursi yang berdecit. Tapi bus ini hanya mengeluarkan dengungan pelan, seperti napas panjang yang ditahan di dalam dada. Aku mencoba melihat ke arah belakang lagi. Penumpang yang tadi memperhatikanku sekarang sudah kembali diam. Kepalanya menghadap ke depan. Tapi entah kenapa aku merasa dia masih tahu bahwa aku sedang memperhatikannya. Perasaan itu seperti jarum kecil yang menusuk bagian belakang kepalaku. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan. Tiba-tiba aku melihat sesuatu yang membuat perutku terasa dingin. Lampu jalan, sebuah tiang lampu, berdiri di pinggir jalan. Lampunya redup, tapi cukup jelas terlihat. Bus melewatinya. Beberapa detik kemudian, aku melihat sesuatu lagi. Lampu jalan yang sama. Aku mengerutkan kening. Perasaan tadi sudah lewat sini. Gumamku pelan. Aku melihat ke belakang. Benar saja, tiang lampu yang sama berdiri di tempat yang sama. Wan, bisikku. Apa? Jawab Iwan. Lu inget ya lampu tadi? Iwan melihat ke arah jendela. Iya. Kenapa? Kayaknya kita lewat situ lagi. Iwan menggeleng. Perasaan lu aja. Aku mencoba percaya pada kata-katanya. Mungkin aku hanya terlalu tegang. Bus terus berjalan. Lampu jalan itu muncul lagi. Persis sama. Tiangnya miring sedikit ke kiri. Lampunya redup dan ada papan kecil
yang menggantung di bawahnya. Jantungku langsung berdetak keras, seperti gendang perang yang dipukul di dalam dada. "Wan, kita muter," kataku dengan tegang. Iwan sekarang mulai terlihat ragu. Dia melihat keluar jendela, lalu menatap ke depan. Dia berdiri sedikit dari kursinya. "Pak!" panggilnya ke arah sopir. Tidak ada jawaban. "Pak!" panggilnya lagi lebih keras. Sopir itu tetap diam. Tangannya masih memegang setir. Matanya menatap lurus ke depan, seperti patung yang ditugaskan mengemudi selamanya. Iwan berjalan sedikit ke depan. Aku langsung meraih lengannya. "Jangan." "Kenapa?" Aku menelan ludah. Perasaan gue gak enak. Iwan terlihat ragu. Dia akhirnya kembali duduk. Bus terus melaju. Lampu jalan itu muncul lagi untuk keempat kalinya. Sekarang aku yakin kami benar-benar berputar di jalan yang sama. Kabut semakin tebal. Hutan di luar terlihat semakin gelap, seperti dinding besar yang perlahan menutup dunia di luar sana. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suara hangat pelan, seperti bisikan. Awalnya aku pikir itu suara angin, tapi semakin lama aku mendengarkan, suara itu terdengar seperti banyak orang yang berbicara pelan di dalam ruangan besar. Aku melihat ke arah penumpang lain. Mereka masih duduk diam. Tidak ada yang membuka mulut, tapi suara itu tetap ada. Bisikan itu seperti daun-daun kering yang saling bergesekan di dalam telingaku. Aku merinding. "Wan, lu denger nggak?" Iwan diam sebentar, lalu wajahnya berubah. Iya, bisikan itu semakin jelas. Tapi anehnya, tidak ada satu kata pun yang bisa dimengerti. Hanya suara lirih yang bercampur menjadi satu, seperti kerumunan bayangan yang sedang berbicara di tempat yang sangat jauh. Aku menutup telinga sebentar, tapi suara itu masih ada. Seolah-olah bisikan itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam bus ini sendiri. Dan pada saat itulah, bus tiba-tiba melambat. Mesinnya mengeluarkan suara yang lebih berat, seperti makhluk besar yang mulai kehabisan napas. Lampu depan menerangi sesuatu di tengah jalan. Sesuatu yang berdiri diam di kabut. Awalnya, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Kabut terlalu tebal, tapi semakin dekat bentuk itu mulai terlihat. Seperti seseorang, sosok itu berdiri di tengah jalan. Tidak bergerak. Rambutnya panjang, pakainya putih, dan tubuhnya sangat pucat, seperti bayangan manusia yang baru keluar dari dalam kabut. Bus berhenti perlahan. Sopir masih tidak bergerak. Tidak ada yang berbicara. Semua penumpang tetap duduk diam. Tapi entah kenapa, aku merasa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Karena saat sosok itu mengangkat kepalanya, aku melihat wajahnya. Dan wajah itu bukan wajah manusia yang hidup. Kulitnya pucat seperti lilin yang hampir meleleh. Matanya kosong, dan bibirnya perlahan terbuka, seperti seseorang yang sedang tersenyum pada kami dari dalam mimpi buruk. Aku langsung memegang lengan Iwan. Wan, suaraku hampir tidak keluar. Iwan menatap ke depan, dan wajahnya langsung pucat, karena sosok itu sekarang berjalan pelan mendekati bus. Langkahnya lambat, kakinya hampir tidak menyentuh tanah, seperti bayangan yang meluncur di atas kabut. Dan yang paling membuat darahku terasa dingin, pintu bus tiba-tiba terbuka sendiri, perlahan, seperti seseorang dari dalam yang sedang mempersilakan tamu masuk. Pintu bus itu terbuka perlahan. Tidak ada suara dari sopir, tidak ada gerakan dari kondektur. Padahal biasanya setiap kendaraan berhenti untuk menaikkan penumpang. Pasti ada seseorang yang membuka pintu. Tapi kali ini, pintu itu terbuka sendiri, pelan, seperti pintu rumah tua yang didorong oleh angin dari dunia lain. Aku merasakan tengkukku merinding. Rasa takut di dadaku mulai merambat seperti akar pohon yang menjalar di dalam tanah. Sosok wanita berbaju putih itu sekarang berdiri tepat di depan bus. Kabut di sekelilingnya bergerak pelan, seperti asap tipis yang keluar dari tanah hutan. Dia tidak langsung naik. Dia hanya berdiri di sana, diam. Wajahnya menatap lurus ke dalam bus. Matanya kosong.
kosong seperti sumur tua yang terlalu dalam untuk melihat dasarnya. Aku memegang lengan Iwan semakin erat. "Wan, jangan lihat dia," bisikku. Tapi Iwan sudah melihatnya. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit terbuka, seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh pikirannya. Wanita itu akhirnya bergerak. Langkahnya pelan, kakinya hampir tidak terdengar menyentuh lantai bus, seperti daun kering yang jatuh tanpa suara. Dia naik ke dalam bus, dan saat itu juga udara di dalam kendaraan langsung berubah. Jauh lebih dingin dari sebelumnya, seperti ruangan yang tiba-tiba dibuka setelah ratusan tahun terkunci. Aku menahan napas. Wanita itu berjalan melewati kursi depan. Penumpang lain masih duduk diam. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang bereaksi. Seolah-olah mereka semua sudah tahu bahwa sosok itu akan naik, dan seolah-olah mereka sudah menunggunya sejak tadi. Wanita itu berjalan semakin ke belakang. Setiap langkahnya terasa lambat, terlalu lambat, seperti bayangan yang bergerak di dalam air. Ketika dia melewati kursiku, aku bisa mencium sesuatu, bau tanah, bau lembab, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat perutku terasa mual, seperti bau sesuatu yang sudah lama tertimbun di dalam tanah. Aku menundukkan kepala. Aku tidak berani melihat wajahnya, tapi dari sudut mataku, aku bisa melihat ujung pakaiannya. Putih, kotor, seperti kain yang pernah diseret di tanah basah. Langkahnya berhenti tepat di belakang kami. Aku bisa merasakan kehadirannya di sana. Dekat sekali, bahkan terlalu dekat. Seperti napas dingin yang berdiri tepat di belakang leherku. Aku tidak berani menoleh. Jantungku berdetak keras, seperti burung yang panik terjebak di dalam sangkar. Bus tiba-tiba bergerak lagi. Mesinnya menyala sendiri. Dengungannya lebih berat dari sebelumnya, seperti makhluk besar yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Kami kembali melaju di jalan hutan. Kabut semakin tebal. Lampu bus hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Sisanya hanyalah kegelapan yang menunggu di balik cahaya. Aku mencoba mengatur napas, tapi rasa takut itu tidak mau pergi. Justru semakin besar, seperti bayangan yang semakin panjang ketika malam semakin larut. Aku akhirnya memberanikan diri menoleh sedikit, perlahan, sangat pelan. Dan saat mataku melihat kursi belakang, napasku langsung berhenti. Wanita itu duduk di sana, tapi dia tidak duduk seperti manusia. Tubuhnya terlalu tegak. Kepalanya sedikit menunduk. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Dan tangannya terlipat kaku di pangkuannya. Seperti boneka tua yang baru saja diletakkan di kursi. Matanya terbuka. Tidak berkedip, tidak bergerak sedikit pun. Hanya menatap lurus ke depan, ke arah punggungku. Aku langsung menghadap ke depan lagi. Tanganku gemetar. Iwan juga terlihat pucat. Wan, bisikku. Apa dia duduk di belakang kita? Iwan tidak langsung menoleh. Dia hanya menelan ludah. Gue tahu lu. Lihat, Iwan mengangguk pelan. Beberapa detik, kami hanya duduk diam. Tidak ada yang berani bergerak. Bus terus melaju. Tikungan demi tikungan kami lewati. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Penumpang lain mulai bergerak. Perlahan, seperti patung yang perlahan hidup kembali setelah lama membeku. Seorang pria di depan memutar kepalanya sedikit. Wanita di dekat jendela mengangkat wajahnya. Penumpang di belakang menggeser bahunya. Gerakan mereka lambat, tidak wajar. Seperti boneka yang digerakkan oleh tangan tak terlihat. Aku merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Semua penumpang itu perlahan menoleh ke arah yang sama, ke belakang, ke arah wanita yang baru naik tadi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang membuat darahku terasa beku. Mata mereka. Semua penumpang di bus itu memiliki mata yang sama, kosong, pucat, dan tidak berkedip, seperti mata ikan mati yang tertinggal di atas es. Aku langsung memegang tangan Iwan. Wan, kita harus turun dari bus ini. Iwan mengangguk cepat. Tapi gimana caranya? Aku melihat ke arah pintu. Pintu bus sekarang tertutup. Dan
yang membuatku semakin takut. Bus itu melaju semakin cepat, mesinnya berdengung keras, seperti hewan besar yang sedang berlari di dalam hutan. Kabut di luar semakin tebal, pohon-pohon terlihat semakin dekat dengan jalan, seolah hutan itu perlahan menutup jalan di sekitar kami. Aku menatap kaca depan, dan saat itu aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku benar-benar kaku. Jalan di depan bukan lagi jalan gumitir yang aku kenal. Aspalnya berbeda, lebih gelap dan lebih sempit. Dan di kanan kiri jalan tidak ada lagi lampu, hanya ada hutan. Hutan yang lebih gelap dari sebelumnya, seperti tempat yang belum pernah dilewati manusia. Aku menelan ludah. Iwan menatapku. Suaraku hampir tidak keluar ketika aku berkata, kayaknya kita sudah nggak ada di jalan gumitir lagi. Perjalanan itu terus berlanjut. Tidak ada yang berbicara di dalam bus. Tidak ada suara selain mesin yang berdengung pelan di bawah lantai kendaraan. Dengungan itu monoton, seperti detak jam tua yang terus berdetak di ruangan kosong tanpa penghuni. Aku mulai kehilangan rasa waktu. Rasanya seperti kami sudah berada di dalam bus itu sangat lama. Terlalu lama untuk sebuah perjalanan antar kota. Aku menatap keluar jendela. Kabut di luar sudah tidak lagi terlihat seperti kabut biasa. Ia bergerak lambat mengikuti arah kendaraan, seperti asap tipis yang sengaja mengikuti bus dari dalam hutan. Pohon-pohon di sisi jalan semakin rapat, batangnya tinggi dan gelap. Cabangnya saling bertaut di atas jalan, membentuk bayangan seperti lengkungan lorong alami yang menelan langit malam. Aku menelan ludah. Perasaan di dadaku semakin berat, seperti beban tak terlihat yang perlahan menekan paru-paruku. Iwan akhirnya berbisik pelan, Gung. Aku menoleh. Iya, lu ngerasa nggak? Kita udah lama banget di bus ini. Aku mengangguk. Iya, kami sama-sama menatap ke arah depan. Bus masih berjalan stabil, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Seperti kendaraan yang tahu persis kemana harus pergi tanpa perlu berpikir. Tiba-tiba lampu bus menyorot sesuatu di kejauhan. Sebuah bangunan. Aku menyipitkan mata. Bangunan itu berdiri di tengah hutan. Tidak besar, tapi cukup jelas terlihat. Saat bus semakin dekat, aku menyadari bentuknya. Itu seperti sebuah rumah tua besar. Rumah itu berdiri sedikit menjauh dari jalan, di balik halaman tanah yang luas dan tidak rata. Bus mulai melambat. Iwan langsung menatapku. Rumah? Aku menggeleng pelan. Gue gak pernah lihat rumah di sini. Bus akhirnya berhenti. Mesinnya tetap hidup. Dengungan rendah masih terdengar, seperti napas panjang yang belum selesai. Aku melihat keluar jendela. Rumah itu terlihat sangat aneh. Bangunannya tinggi, lebih tinggi dari rumah desa biasa. Atapnya curam dan memanjang ke bawah, hampir menyentuh ujung jendela lantai atas, seperti sayap burung besar yang menutup tubuhnya saat hujan turun. Sebagian gentengnya tidak sejajar. Ada yang sedikit bergeser, ada yang tertutup lumut tebal berwarna gelap, seperti karpet basah yang menempel selama bertahun-tahun. Di bagian depan rumah terdapat teras kayu panjang, tapi papan-papan lantainya tidak rata. Beberapa terlihat melengkung ke bawah, seperti lantai yang perlahan menyerah pada berat waktu. Tiang-tiang penyangga teras berdiri miring sedikit, tidak roboh, tapi juga tidak benar-benar tegak. Seolah rumah itu masih berdiri karena terbiasa berdiri, bukan karena masih kuat. Yang paling membuatku tidak nyaman adalah jendelanya. Ada banyak jendela di lantai atas, tapi semuanya tertutup papan dari dalam. Papan-papan itu dipasang secara acak, sebagian miring, sebagian retak, sebagian lainnya tampak seperti baru dipaku kembali, membuat jendela-jendela itu terlihat seperti mata yang sengaja ditutup agar tidak melihat sesuatu di luar. Halaman rumah dipenuhi rumput liar yang tinggi. Beberapa bagian tanah terlihat cekung, seperti bekas lubang yang sudah lama tertutup tanah dan hujan. Dan tepat di depan rumah berdiri satu pohon tua besar. Batangnya bengkok, akarnya mencuat dari tanah seperti urat-urat raksasa yang keluar dari bumi.
Pohon itu menaungi hampir seluruh bagian rumah, membuat bayangannya jatuh gelap di halaman. Pintu bus terbuka perlahan. Tidak ada kondektur, tidak ada suara siapapun, hanya suara pintu yang bergeser. Aku menelan ludah. Iwan berbisik, "Kita turun?" Aku tidak langsung menjawab. Aku memperhatikan rumah itu lagi. Tidak ada lampu, tidak ada gerakan. Tapi entah kenapa perasaan aneh muncul di dalam dada. Seperti rumah itu tahu kami sedang melihatnya. Beberapa penumpang di dalam bus akhirnya berdiri. Gerakan mereka lambat, kaku, seperti boneka kayu yang baru digerakkan oleh tangan tua. Mereka berjalan menuju pintu. Satu persatu turun dari bus. Tidak ada suara langkah ataupun percakapan. Hanya gerakan sunyi yang membuat udara terasa semakin berat. Aku memperhatikan wajah mereka saat melewati kursiku. Dan semakin aku melihat, semakin kuat perasaan aneh di dadaku. Kulit mereka pucat. Matanya kosong. Seperti orang-orang yang berjalan sambil membawa mimpi buruk di dalam tubuhnya. Iwan menarik lenganku. Gung, iya, kita juga turun aja. Aku ragu, tapi tinggal di bus itu terasa lebih mengerikan. Akhirnya kami berdiri. Langkah kami pelan. Lorong bus terasa lebih sempit dari sebelumnya, seperti ruang yang perlahan mengecil tanpa kami sadari. Kami turun dari bus. Begitu kakiku menyentuh tanah, udara dingin langsung menyentuh wajahku. Dingin yang aneh, seperti angin dari dalam gua yang tidak pernah tersentuh matahari. Aku melihat sekeliling. Halaman rumah itu sunyi. Rumput liar bergerak pelan, tertiup angin. Beberapa papan kayu di teras rumah berderit halus, seperti bangunan tua yang sedang menggerakkan tubuhnya yang kaku. Orang-orang yang tadi turun dari bus sekarang berdiri di halaman, tapi mereka tidak berjalan, tidak berbicara. Mereka hanya berdiri menghadap ke arah yang berbeda, seperti patung-patung yang ditempatkan secara acak di halaman luas. Aku merasakan sesuatu yang semakin tidak beres. Wan, iya, tempat ini aneh banget. Iwan mengangguk cepat, parah. Tiba-tiba suara mesin bus di belakang kami mati. Dengungannya hilang. Sunyi yang terasa berat, seperti hutan yang tiba-tiba menahan napas. Aku dan Iwan menoleh bersamaan. Bus itu masih ada di sana. Lampunya masih menyala, tapi pintunya sekarang tertutup. Dan yang membuat dadaku langsung berdebar keras, kursi sopir kosong. Tidak ada siapapun di sana. Padahal tadi sopir itu masih duduk di tempatnya. Aku merasakan tenggorokanku kering. Wan. Iwan juga menatap ke arah bus. Wajahnya pucat. Sopirnya kemana? Aku tidak sempat menjawab, karena pada saat itu sesuatu terjadi di sekitar kami. Orang-orang yang berdiri di halaman itu perlahan menoleh bersamaan. Semua kepala mereka bergerak ke arah yang sama, ke arah kami. Gerakan mereka pelan, serempak, seperti pohon-pohon kering yang berputar mengikuti arah angin yang sama. Dan ketika wajah mereka akhirnya terlihat jelas, seluruh tubuhku terasa dingin karena wajah mereka tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kosong, pucat, dan mata mereka menatap langsung ke arah kami, seperti mata orang yang baru saja bangun dari mimpi yang terlalu panjang. Iwan menggenggam lenganku kuat. Gung, suaranya gemetar. Kita kayaknya nggak boleh di sini. Aku juga merasakan hal yang sama. Perasaan itu seperti alarm di dalam tubuh yang tiba-tiba berbunyi keras. Kami mulai berjalan mundur, pelan, menuju arah hutan di samping halaman. Tidak ada yang mengejar, tidak ada yang bergerak. Tapi semua orang itu tetap menatap kami, seperti sekumpulan bayangan yang baru saja menyadari keberadaan manusia hidup di tempat mereka. Aku dan Iwan akhirnya berlari masuk ke dalam hutan. Ranting patah di bawah kaki kami. Napas kami terengah-engah, seperti paru-paru yang dipaksa bekerja terlalu keras di udara dingin. Kami terus berlari, tidak tahu ke mana, tidak tahu seberapa jauh. Yang kami tahu,
hanya satu. Kami harus menjauh dari tempat itu. Setelah beberapa lama, akhirnya kami melihat cahaya lampu kendaraan, jalan raya, benar-benar jalan raya. Kami keluar dari hutan dan hampir jatuh di tepi jalan. Beberapa mobil lewat. Salah satu sopir berhenti dan membantu kami. Dia terlihat bingung melihat keadaan kami yang kotor dan pucat. "Mas, dari mana?" tanyanya. Aku mencoba menjawab dengan napas terengah. "Tadi kami turun dari bus di tengah hutan." Sopir itu mengerutkan kening. "Turun dari bus?" Aku mengangguk. "Iya." Dia menatapku beberapa detik, lalu berkata sesuatu yang sampai sekarang masih membuat bulu kudukku berdiri setiap kali mengingatnya. Di jalur Gumitir, gak ada rumah di tengah hutan seperti itu. Sejak malam itu, aku dan Iwan tidak pernah lagi melewati jalur Gumitir sendirian di malam hari. Dan setiap kali aku mendengar cerita tentang kendaraan misterius yang muncul di jalan sepi, aku selalu teringat bus itu. Bus tua yang membawa kami masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Bus yang berhenti di sebuah rumah yang tidak pernah ada di peta manapun. Selesai. Itulah tadi kisah perjalanan misterius yang dialami oleh Agung ketika melewati jalur hutan Gumitir. Sebuah perjalanan yang awalnya terasa seperti perjalanan biasa, namun berubah menjadi pengalaman yang sampai sekarang masih menyisakan banyak tanda tanya. Apakah bus itu memang nyata? Ataukah hanya sebuah perjalanan yang tanpa sengaja membawa mereka melewati tempat yang tidak seharusnya dilalui manusia? Jika kalian pernah melewati jalur Gumitir pada malam hari, mungkin kalian juga tahu bahwa ada banyak cerita yang beredar dari para sopir dan pengendara yang pernah melintas di sana. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan ke teman kalian yang suka dengan cerita horor. Sampai jumpa di cerita berikutnya di channel Pena Hitam Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.